Kalau kemarin sudah belajar konsep, hari ini kita belajar tentang indikator. Indikator itu digunakan misal namanya siapa ya? Ade Maya. Ade Maya, oke. Ibu. Ya. Kalau indeks massa tubuh sudah pernah dengar ya, Mbak ya? Halo. Iya, Dengar nggak? Ibu. Ya. Sudah pernah tahu indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu kan merupakan indikator untuk menentukan tolak ukur dari status gizi seseorang. Nah, sekarang sebenarnya indikator itu apa sih kalau menurut Mbak Ade Maya? Indikator menurut saya itu kayak mengukur sesuatu gitu, Bu. Sebagai acuan pengukuran sesuatu kayak gitu. Ya, benar. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bilang, oh orang ini pinter, orang ini enggak. Nah, indikatornya apa? Kalau dibilang seperti misalnya, oh Mbak Ade Maya itu cantik loh. Semua perempuan cantik loh. Indikatornya yang kamu maksud itu loh apa? Berdasarkan apa? Nah, dasarnya apa untuk menentukan satu kondisi atau satu keadaan seseorang dengan kategori tertentu misalnya. Apa dasarnya? Indikatornya apa yang digunakan? Kok bisa bilang hanya Mbak Ade Maya yang cantik, yang lainnya kan iya sama, semua perempuan kan cantik. Oh, kalau berdasarkan misalnya berdasarkan siapa ya? Ini laki siapa ya namanya? Laki namanya. Laki namanya siapa ya? Ada yang di sini. Ikhwanul Muslimin misalnya. Nah, Muslimin bilang, oh Maya ini cantik. Oke, mungkin penilaian tersebut ada dasarnya tersendiri. Oke, menurut Mas Muslimin ini yang disebut wanita kalau cantik itu yang pintar, yang kalau diajak ngomong itu nyambung, lalu yang bersih, yang bersihan, atau mungkin lagi yang disebut cantik, yang dianggap cantik itu misalnya yang kalau misalnya makan itu tidak bersuara misalnya. Jadi indikatornya itu masing-masing. Nah, itu berbeda dengan mungkin pendapat dari misalnya Mas yang lain ya, Mas apa ya? Sini ada Mas lain lagi. Mas Saifuddin misalnya. Oh enggak, menurut saya yang disebut cantik itu apabila misal rambutnya itu harus sepanjang kaki misalnya, atau misalnya yang jalannya itu pelan-pelan banget kayak Putri Solo itu baru dianggap cantik. Nah, jadi indikator itu adalah dasar masing-masing untuk misalnya dasar untuk menentukan suatu keadaan. Gitu. Sekarang kalau kita bilang indikator, nah ini konsepnya nih ketahanan pangan dan gizi. Kemarin sudah dikenalkan dimensi atau pilarnya itu apa aja. Pilarnya ada di dalam itu yang kotak yang abu-abu, 3 ditambah stability. Stability dari ketiga ini. Jadi kestabilan dari 3 itu mendukung terjadinya status gizi. Indikatornya apa ya menentukan ini? Iya sih, status gizi saya paham. Indikatornya itu adalah misalnya indeks massa tubuh salah satunya ya. Lalu kalau misalnya dihubungkan dengan ketahanan pangan dan gizi, nilai untuk menilai ketahanan pangan dan gizinya gimana dong? Ya, itu yang kita akan pelajari. Kenapa jalan? Oke, kemarin sudah dikenalkan level-levelnya ya. Level mikro yang paling bawah itu untuk individu dan rumah tangga. Level meso itu untuk komunitas. Jadi mulai dari level kecamatan, level
kelurahan, kecamatan, dan hingga daerah atau provinsi. Lalu ada level makro, ini sudah bicaranya secara nasional atau global di dunia. Oke, nah sekarang kita aspeknya dari level-level sosial itu bagaimana? Mereka saling berkaitan, meskipun mereka memiliki permasalahan masing-masing, memiliki apa istilahnya komponen masing-masing, tetapi sebenarnya mereka semua itu berkaitan. Jadi tingkat kepentingan komponen-komponennya itu memang berbeda di setiap level. Mungkin di level yang global, di level makro, yang paling penting, yang paling krusial untuk dilihat itu ketersediaan. Tetapi di level meso misalnya, yang paling penting, paling bisa dilihat adalah mungkin dari segi pemanfaatan. Nah, di level rumah tangga atau individu beda lagi, tetapi semua itu berkaitan. Jadi relatif, kepentingannya itu relatif di setiap determinan, perubahan determinannya. Nah, yang paling menonjol apabila itu di level atas, di level makro, itu adalah bagaimana pengaruh politik, ekonomi, dan ekologi tersebut pada satu negara atau satu bangsa. Nah. Ya. Oke, selanjutnya ketahanan pangan dan gizi ini memang tidak melulu hanya orang gizi saja. Kalau dari dasar ilmunya itu adalah gabungan ya, dari ilmu alamnya ada, dari ilmu sosialnya juga ada. Nah, terkait dengan gabungan ilmu alam dan ilmu sosial ini berarti kita juga tidak bisa bekerja sendirian. Ya udah orang gizi aja. Oh, tidak bisa, harus bekerja sama dengan orang ekonomi, dengan orang antropologi, sosiologi, itu semua kita bersinggungan. Jadi ranah mereka itu juga dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan gizi. Jadi kita tidak bisa hanya yang kayak individual, hanya gizi aja. Termasuk dengan tenaga kesehatan yang lain, kita juga harus bisa bekerja dengan tim. Ini adalah level-levelnya, sudah dikenalkan pertemuan pertama ya. Ini saya maksud, jadi tiap level ini mereka memiliki penyebab masing-masing dan efeknya juga berbeda-beda. Semua itu urut, jadi runut ya, dari makro ke meso ke mikro. Jadi ada perubahan di makro itu pasti akan sampai di mikro, meskipun tidak langsung yang sekarang berubah atau sekarang juga tidak. Mungkin masih ada waktu beberapa saat. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, otomatis kan program yang kita pilih juga akan berbeda untuk menangani masalah misalnya ketahanan pangan bangsa. Ya berbeda dong dengan ketahanan pangan di rumah tangga atau ketahanan pangan di lingkungan. Oke. Programnya berbeda, kegiatannya juga berbeda. Lalu kalau program dan kegiatannya berbeda, maka apa saja nih rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan di program yang berbeda tersebut. Nah, sebelum kita menentukan program mana yang paling tepat, otomatis kita akan berpikir ya, saya mau menyelesaikan masalah yang mana dulu ya, dari segi mana dulu ya yang paling prioritas. Untuk misalnya daerah spesifik, daerah kenjeran saja. Mana dulu ya ketahanan pangan yang
availability atau yang mana dulu ya? Oke, dibuatlah pemilihan prioritasnya sama pemilihan solusi dari prioritas masalah yang terpilih. Pertama memang melakukan seleksi prioritas masalah. Di rinci nih, disebutkan semua apa ya kira-kira masalah yang terjadi di Kenjeran ini dari segi pemanfaatan misalnya. Ya, penyakit infeksinya ada berapa ya? Oh, ada ini nih, ada kecacingan, ada diare, ada flu misalnya di satu desa ini diare satu desa ini. Oke, berarti penyelesaian masalah infeksi. Lalu ada lagi balitanya angka imunisasinya rendah di misalnya desa mana. Oke, berarti memperbaiki di imunisasi, memperbaiki posyandunya. Nah, itu semua berkaitan. Karena kalau masalah kesehatannya ini terganggu, otomatis kan anak yang seharusnya dia bisa tumbuh kembang dengan baik, dia akan jadi terganggu. Berarti dalam proses asesmen sekarang di atas itu ada asesmen di lingkaran tanda panah. Nah, asesmen di sini ini mengumpulkan banyak data, secara kontinu dari target sasaran kita. Oke, targetnya itu adalah pokoknya anak-anak dahulu, anak balita dulu. Dan kita tentukan datanya apa aja ya, data tingkat prevalensi penyakit infeksinya, data prevalensi kartu pertumbuhannya, imunisasi, posyandu, nah, itu dikumpulkan sehingga dapat ditentukan sebenarnya masalah yang paling krusial itu adalah karena balita tidak dibawa ke posyandu sehingga tidak ditimbang, tidak imunisasi. Oke. Ini masalah yang krusial. Yang ketemu nih ya, sudah ketemu ini prioritas masalahnya. Entah banyak metode untuk menentukan prioritas masalah dan itu bisa dipelajari di etimologi. Nah, lalu setelah ditemukan prioritas masalah, misalnya karena jumlah kunjungan ke posyandunya rendah. Solusinya itu kan banyak tuh. Solusi kegiatannya apa untuk menangani ini? Dilakukan pemilihan solusi mendapatkan kegiatannya misalnya 5 solusi teratas pilihannya berdasarkan urutan kegiatannya dilakukan di skala kecil dulu. Oke, di satu desa dulu. Dianalisis sudah sesuai dilakukan di aksinya di satu desa dulu. Terus di satu desa ini program memang berjalan, tetapi dari 5 kegiatan tersebut misalnya ada salah satu yang tidak berjalan, kegiatan itu ada salah satu yang misalnya mengalami kendala, berarti itu menjadi evaluasi. Jadi pada saat proses M+E, monitoring plus evaluasi, ini disebutkan semua apa permasalahannya, capaiannya sampai di mana. Oke, berarti nanti ke depannya untuk di level yang lebih luas itu harus ada perbaikan di kegiatan yang tadi tidak berjalan. Sehingga kalau paham dengan cycle management ini, kita bisa mendapatkan implementasi program yang efisien, yang berkesinambungan dan dapat diterima oleh tepat sasaran istilahnya. Ini asesmen dan intervensi, dia berbeda ya, instrumen dan prosesnya ini spesifik di masing-masing, dan ini juga berhubungan, saling berhubungan. Ini instrumen yang digunakan untuk assess situasi ketahanan pangan dan gizi. Jadi ya tadi sudah saya sampaikan untuk selalu mengumpulkan informasi terkait dengan target yang dituju tersebut secara kontinu. Sehingga intervensi yang diterapkan itu dari intervensi yang dalam berupa kegiatan tersebut itu tepat
Dan itu selalu masuk ke proses monitoring evaluasi, baik itu program atau yang sedang berjalan, yang sedang diproses, atau yang sudah selesai dan memiliki dampak. Nah, ini salah tiga dari indikator ketahanan pangan dan gizi yang paling sering digunakan, paling umum digunakan. Nah, di sini ada yang menarik adalah bagaimana terkait dengan ketersediaan makanan itu juga terkait dengan angka kesuburan atau angka kesuburan wanita usia subur. Oke. Terkait dengan ketersediaan makanan di wilayah. Oke, saya mau tanya. Benita Gabriela. Iya, Bu. Ya, Mbak Benita, kenapa sih kok kalau kita melihat ketersediaan makanan, kok kita harus memperhatikan juga ini angka kesuburan wanita di wilayah tersebut? Kenapa kalau menurut Mbak Benita? Kalau menurut saya, soalnya kalau misalnya makanan itu nggak tersedia dengan baik, ya wanita-wanita yang seharusnya subur itu bisa berpengaruh, Bu. Kayak bisa jadi kayak pemilihan makanan, ketersediaan makanan yang ada itu bisa menyebabkan semakin subur atau malah kesuburannya berkurang gitu, Bu, menurut saya. Oke, ya. Mbak Benita ingat ya, kalau tingkat kesuburannya ini baik, berarti angka pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk itu akan cepat meningkat. Mbak Benita paham ya itu ya? Ya, Bu. Ya, oke, terima kasih, Benita. Oke, di saat kita melihat angka pertumbuhan penduduk, nah, kalau angkanya ini meningkat pesat, tetapi tidak didampingi atau tidak sejalan dengan pertumbuhan atau bukan pertumbuhan ya, peningkatan jumlah makanan, gimana itu yang lainnya yang baru-baru lahir itu bisa makan? Itu kan di sini kalau ada kalau kita misalnya pembuat program ini ingin menjamin masyarakat bahwa jumlah makanannya itu akan cukup dalam jangka waktu lama, ya salah satunya caranya ya tetap harus mengendalikan wanita usia subur untuk berada di range. Jadi ada pengaturan, misal wanita usia subur, dirawat dengan baik, tetapi juga harus dilaksanakan selanjutnya ini muncul. Selanjutnya wanita usia subur itu tersebut harus juga bisa dikendalikan, yaitu dengan program keluarga berencana. Jadi bagus punya wanita usia subur di wilayah itu sesuai dengan misalnya status gizinya baik semua, itu bagus. Karena apa? Berarti mereka siap pada saat mereka hamil, mereka siap untuk merawat generasi tersebut dengan kualitas yang lebih baik atau kualitas yang baik. Tapi melahirkan generasi yang baru juga tidak bisa serta-merta langsung banyak. Berarti kan harus ada planning jumlah anggota keluarga supaya jumlah makanan yang tadi diprediksi sama orang pertanian misalnya itu cukup untuk setiap orang. Ini indikator-indikatornya jadi level wilayah, meso, dan level mikro. Ini untuk aksesibilitasnya.
Jadi terkait dengan kalau di level wilayah terkait dengan pendapatan, harga dan jarak ke pasar. Karena kalau semakin jauh jaraknya juga dia agak susah ya untuk mengakses makanan tersebut. Lalu di level mikro ini ada tidaknya kemampuan atau daya beli keluarga atau individu tersebut. Ya, untuk pemanfaatan berkaitan dengan status kesehatan dan kestabilan. Oke, outcome-nya adalah malnutrition. Outcome-nya adalah misalnya stunting misalnya, kita taruh di atas. Itu sebagai manifestasi dari penyebab di bawah. Semakin kalau kita mau memperbaiki dalam jangka waktu yang pendek, oke, kita perbaiki di immediate cause-nya. Penyebab langsung. Tapi untuk jangka panjang kita bisa perbaiki di underlying. Karena basic causes-nya ini merupakan tadi sistem ideologi politik dan ekonomi ini ada di level makro. Jadi itu agak jauh kalau misalnya kita harus memperbaiki malnutrition, tapi kita hanya maksudnya itu kita hanya dari basic cause-nya. Ya, ini yang saya sampaikan, semakin dia jauh dari segitiga atas itu yang ujung-ujungnya nutritional status, dia akan semakin lama untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, indikator antropometri itu penting menjadi indikator yang kuat karena antropometri itu merupakan kumpulan kumulatif impact. Jadi dampak kumulatif dari akses terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, dan kesehatan lingkungan. Ya. Selain untuk menjadi indikator ketahanan pangan dan gizi ini juga dapat merefleksikan, menggambarkan situasi gizi dan kemiskinan di rumah tangga tersebut. Ini contoh-contoh indikator dari antropometri, ada stunting, berarti tinggi badan menurut usianya rendah. Ini merupakan kondisi dari malnutrisi kronis karena dalam jangka waktu yang panjang kekurangannya itu. Jadi kalau balita itu pendek hingga dewasanya pendek, ya itu kurang gizinya itu lama. Kurang gizinya itu ya mulai dari 1000 hari pertama kehidupan itu sudah kurang gizinya. Jadi ada retardasi pertumbuhan. Lalu ada wasting kurus. Ini kehilangan berat badan itu 20% dalam beberapa minggu. Ini dalam kondisi yang akut berarti, dalam waktu yang singkat. Lalu ada underweight. Nah, underweight ini berat badan menurut usianya rendah. Memang ini merupakan indikator yang kurang peka, tetapi untuk setting komunitas ini masih bisa digunakan karena lebih mudah. Ya, sering digunakan untuk memonitor perubahan status gizi individu dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena perubahan berat badan itu paling cepat daripada perubahan tinggi badan. Lalu ada lingkar lengan atas atau lila. Lalu ada berat badan bayi lahir rendah. Lalu, kalau prematur atau badan bayi lahirnya ini rendah, berarti ibunya ini kurang gizi pada saat hamil. Status kesehatannya rendah, sehingga intervensinya itu ya pada bayi dan ibu hamil tersebut. Lalu ada marasmus dan kwashiorkor. Marasmus dan kwashiorkor ini sudah kurang gizinya parah sekali ya, yang misalnya banyak kalian temui di gambar Afrika itu yang kurus tinggal tulang kulit, tetapi kalau kondisi yang kwashiorkor ini tinggal
tulang kulit, lalu di bagian pergelangan kaki dan perut itu pembengkakan, jadi odem, ada pembengkakan yang isinya cairan. Karena apa? Karena dia kekurangan energi dan protein, sedangkan fungsinya protein itu juga untuk menyediakan albumin. Albumin itu fungsinya mengikat air di dalam sel. Nah, kalau albuminnya kurang, maka selnya tidak bisa mengikat air, sehingga airnya itu cairannya keluar ke jaringan. Bisa menyebabkan pembengkakan. Lalu ada kaki, ini kekurangan gizi mikro, yaitu yodium, dan anemia, kekurangan besi. Ini untuk dewasa, ini ada kurang energi kronis, yang artinya dia sering lapar, indeks massa tubuhnya di bawah 18,5, ini berdasarkan Kementerian Kesehatan ya, pada indeks massa tubuhnya. Oke, lalu ada kurang vitamin A, bagi, dan anemia juga. Nah, itu dari indikator antropometri. Nah, sekarang kalau indikatornya itu dari konsumsi makanan, nah kita melihatnya dari konsumsi makanannya nih. Gimana? Ya berarti jumlahnya makan berapa kali, beragam atau enggak makanannya. Nah, lalu seberapa sering dia makan dalam sehari, lalu bagaimana seberapa sering dia makan makanan darurat atau famine food. Jadi makanan darurat itu yang dimakan pada saat hanya keadaan misalnya perang atau keadaan kekurangan makanan, sangat kekurangan makanan, sehingga dia harus menggunakan makanan-makanan darurat tersebut. Dan persentase anggota rumah tangga yang mengonsumsi kebutuhan kalori minimum sesuai dengan angka kecukupan gizi AKG, energi minimumnya. Oke, lalu ada alokasi, ya alokasi makanan di rumah tangga. Ini ada perbedaan nggak antara pembagian untuk bapaknya, ibunya, untuk anak-anak? Lalu kebiasaan habit dari ASI dan MPASI serta pola makan bumi busumi. Selanjutnya ada indikator status kesehatan. Berapa bayi lahir dengan BPLR, berapa yang mati, berapa yang ibunya mati, angka kematian ibu berapa, lalu berapa prevalensi orang dengan HIV, karena HIV ini merupakan salah satu kelompok rentan ya. Lalu prevalensi penyakit infeksinya bagaimana. Ini akses pangan rumah tangga. Indikatornya apa saja? Misal, ini setiap orang bisa makan berapa kilokalori per hari. Cukup enggak? Kalau enggak cukup, nah, berarti simpanannya ada masalah. Atau dia tidak punya uang untuk membeli, jadi tidak bisa mengakses. Lalu kecukupan energi. Nah, selanjutnya ada 4 poin di yang bawah, 4 poin bawah itu memiliki komponen-komponen tersendiri. Misalnya sekarang itu kan ada produksi, coping strategi, food, dan ekonomi. Nah, untuk yang produksi, nah di produksi ini kenapa kok kita melihat sampai ketersediaan dan akses terhadap lahan pertanian. Kalau misalnya dia itu tidak bisa, misalnya yang boleh sewa lahan, yang boleh itu hanya perempuan saja. Yang laki-laki nggak boleh nyewa lahan, bolehnya cuma bekerja di lahan tersebut. Ya, itu akan menjadi masalah apabila ada perbedaan kesempatan tersebut dan ketersediaan tersebut, atau malah sebaliknya, laki-laki aja yang boleh menggunakan lahan. Selanjutnya adalah produksi pangan rumah tangga. Produksi pangan rumah tangga ini dia kalau nggak punya
lahan gimana Bu? Nggak punya sawah? Loh, nggak apa-apa, berarti pakai hidroponik. Ya, karena sekarang sistem pertanian itu lebih canggih. Bisa hidroponik, nah, ternak kalau nggak punya lahan, nggak bisa miara ayam. Ya, berarti miaranya lele, miara ikan yang bisa disimpan, bisa diternak di timba atau di ember. Nah, ada nggak benihnya? Oh, ada, disediakan nih dari pemerintah, setiap rumah tangga dapat 10 benih, 10 bibit misalnya. Lalu ada jaminan untuk kualitas lahannya yang baik dari segi irigasi, dari segi eh, tahan terhadap apa namanya hama, ada tidaknya penyakit ternak dan tanaman, lalu kondisi alamnya. Selanjutnya ada coping strategy. Jadi misalnya nih ya, X, siapa ya, X, dia nggak bisa, dia ada permasalahan untuk memenuhi makanan, jadi kurang pangan. Caranya apa? Caranya dia bagaimana ini? Itu banyak hal. Kemarin ada diberikan gambarnya yang empat penelingkaran itu. Jadi dari atas, nanti ke bawah, itu semakin dia turun ke bawah, apa namanya grafiknya, berarti semakin dia parah kondisi kurang pangannya. Bagaimana coping strateginya? Mulai dari pengumpulan makanan berburu atau mungkin apa untuk makan. Lalu misalnya di daerah perkotaan itu mulai mencari pekerjaan tambahan dalam jangka waktu yang pendek. Makin lama misalnya juga bisa dilakukan pertukaran makanan bahan makanan dengan kerabat, ada bisa dijual ternaknya, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, ini mulai dikeluarkan dari daerah tersebut, diminta untuk tinggal bersama misalnya anggota keluarga lain yang daerahnya tidak kekurangan pangan. Nah, bagaimana dengan aspek sosial budayanya? Dari sini kan sudah kelihatan ya, jadi singgungannya itu kita nggak hanya dengan orang Indonesia, tapi dengan banyak orang. Nah, kalau aspek sosial budaya ini ada riwayat dia rawan pangan apa enggak? Bagaimana organisasi sosial kemasyarakatan tinggi enggak gapnya antara yang kaya dan yang miskin? Terus lalu status wanitanya bagaimana? Single kah, menikah kah, single parent kah, atau berpisah atau bercerai tanpa keturunan kah? Nah, jadi bagaimana statusnya? Karena itu akan mempengaruhi juga status kebanyakan orang tersebut atau keluarga tersebut. Bagaimana urbanisasinya? Jadi perpindahan anak-anak mudanya ini ke kota untuk bekerja semua, lalu tinggal orang-orang tua saja, atau enggak? Atau masih ada yang bekerja di daerah tersebut untuk memenuhi dan merawat? Ini bagaimana? Ini kan juga terkait ya dengan orang-orang yang berada di kelompok rentan tersebut. Ini lansia. Lalu ada deflasi atau tidak, ada tidaknya konflik. Lalu selanjutnya ada daya beli dan ekonomi perdagangan. Daya beli nih, mampu nggak ini orang dengan pendapatan misalnya di bawah upah minimum regional? Pengeluaran untuk makanannya berapa? Lalu untuk pekerjaannya bagaimana? Simpanannya, pendapatan tambahannya bagaimana? Ada tidaknya kalau untuk terkait ekonomi perdagangan ini ada tidaknya bagaimana akses ke pasar?
merupakan indikator yang terkait dengan penyediaan waktu, perhatian, dan dukungan rumah tangga atau masyarakat untuk mendukung kebutuhan fisik, mental, dan sosial kelompok rentan. Yang utama ini pada anak masa pertumbuhan atau anggota keluarga, misalnya wanita dan lansia. Ini ada 6 area care. Care-nya itu ada 6 area berdasarkan UNICEF. Pertama, care for women, breastfeeding, feeding, MPASI atau ASI, lalu psikososial, pengolahan makanan, praktek kebersihan, dan praktek kesehatan di rumah. Untuk care for women ini ada pada saat wanita tersebut hamil menyusui. Bagaimana makanannya ini cukup atau enggak? Karena dia harus memberi makan buah, jadi dirinya sendiri dan kandung. Jadi dia harus membutuhkan ekstra makanan. Bagaimana beban kerjanya? Bagaimana fasilitas prenatalnya, persalinannya aman atau tidak? Terus setelah melahirkan bagaimana? Apa langsung bekerja atau tidak? Kita semua harus terjamin. Lalu kesehatan reproduksi ini terkait dengan pengaturan jarak kelahiran dan usia awal hamil atau melahirkan. Lalu ada kesehatan fisik dan status gizinya, dan kesehatan mental, stres dan self confidence. Serta ada autonomi, kesempatan untuk mengambil keputusan, pembagian beban kerja dan pendidikan. Nanti terkait dengan ASI dan MPASI ini bagaimana ASI eksklusifnya untuk anak-anak masa pertumbuhan, MPASI dan ASI lanjutannya bagaimana? Ada responsive feeding serta adaptasi terhadap makanan keluarga. Ini terkait psikososial, perkembangan tumbuh kembang anak, jadi motoriknya juga, kognitifnya juga, ada pelindungan terhadap kekerasan juga. Selanjutnya tentang pengolahan, proses pengolahan. Kita sampai jam 8.40 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah 40. Nah, proses pengolahan ini kita tidak hanya melihat, oh ya udahlah, beli aja. Enggak. Kita di saat melihat misalnya makanan ya, aman atau enggak, bersih atau enggak, itu kan kadang agak bingung ya, agak ragu ya. Ini makanan bersih atau enggak ya? Tadi penjamah makanannya ada sarung tangan, enggak ya? Ini airnya bersih atau enggak yang dipakai tadi? Nah, semua ini kan berkaitan. Jadi antara proses pengolahan makanan dan praktek hygiene sanitasi itu berkaitan. Sehingga ini mendukung keamanan pangan, mendukung juga dari pemanfaatan pilar pemanfaatan utilitas dan penggunaannya, use and utility. Preparasi dari makanan di rumah tangga, siapa yang membeli makanan, menunya apa saja, pengolahannya mau diapakan, masaknya itu mau diapakan, lalu penyimpanannya bagaimana kalau ada sisa, atau penyimpanan bahan makanan yang belum diolah supaya bisa sepanjang waktu tetap bisa memenuhi kebutuhan selama waktu itu bagaimana penyimpanan. Lalu bagaimana kebersihan dan keamanan makanan tersebut. Selanjutnya ada hygiene practice, ini ada personal dan di rumah tangga ya. Di rumah tangga, kalau personal ya bukan hanya misalnya stunting. Kita nggak hanya memperhatikan
kebersihan dari yang nyuapin saja, yang alat makannya saja enggak, tetapi termasuk tangan balitanya itu juga harus diperhatikan kebersihan. Ya, kalau dia habis pegang makanan, pegang meja, macam-macam, waktunya makan ya itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan tangannya, di balitanya juga harus dibersihkan, dan ada praktek kebersihan PHBS di rumah tangga. Area bermain dan rumah itu selalu rajin dibersihkan, sarana defekasinya itu harus baik, fasilitas sanitasi di rumah itu harus baik, sesuai atau enggak jambannya untuk jamban sehat, karena itu akan berkaitan dengan kontaminasi. Airnya yang digunakan aman atau tidak, bersih atau tidak. Ada praktek kesehatan di rumah. Bagaimana pencegahan atau manajemen apabila ada yang sakit? Treatmentnya apa? Atau pencegahan? Terus layanan kesehatannya bagaimana? Bisa tepat waktu nggak menggunakan? Misalnya sekarang sakit, ada yang apa namanya, alergi. Kalau alerginya ini parah, ada kemungkinan dia bisa sampai anafilaksis, ada yang sampai tidak bisa bernafas. Ini kan bahaya kalau tidak ditolong secara tepat waktu ya, tidak responsif. Kita harus cepat begitu. Jadi harus mengontrol faktornya, misalnya dikontrol jangan sampai rumahnya itu kotor banyak debu, atau jangan sampai dia makan makanan yang menyebabkan alergi, kambuh, seperti itu. Terkait dengan praktek kesehatan di rumah. Lalu sharing capacity indikator selanjutnya adalah orang dengan HIV. Nah, orang dengan affected person ini harus ada yang ngurus, gitu loh. Kalau saya dia anak dan lansia, siapa yang ngurus? Kalau saya dia dewasa, penyebabnya apa? Yang terdampak siapa saja? Kelompoknya siapa saja? Karena mereka juga membutuhkan istilahnya membutuhkan dukungan dari sekitar dan dari misalnya dari gizinya juga akan berbeda dengan orang yang biasa, orang sangat biasa. Nah, yang selanjutnya ada terkait dengan health service, pelayanan kesehatan. Pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Ini yang kita lihat tadi sudah saya sampaikan, imunisasinya bagaimana. Kalau imunisasinya ini rendah cakupannya, nanti kan berarti balitanya itu akan sering sakit. Lalu layanan kesehatan reproduksinya bagaimana, antenatal. Antenatal ini kehamilan, lalu persalinannya aman atau enggak di daerah tersebut. Kalau seandainya ini harus menggunakan, ternyata harus menggunakan panjangan tangan dari bidan yang terdekat, hanya ada dukun bayi, dukun bersalin, itu berarti kita sebagai tenaga kesehatan nanti harus menggandeng tenaga praktek tradisional tersebut, dilatih supaya dapat membantu atau dapat menjadi kepanjangan tangan dari bidan atau kepanjangan tangan dari tenaga kesehatan yang lain, sehingga persalinan tetap aman. Lalu prevalensi penggunaan kontrasepsi ini untuk mengontrol jumlah penduduk ya, pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, selain dari pemanfaatan dan kualitas, juga harus ada didukung dengan alokasi dana dan alokasi tenaga sumber daya. Percuma nih dikasih uang banyak, dibangun banyak puskesmas, tapi tenaganya nggak ada, tenaga kesehatan itu kurang. Harus nyari kemana? Harus berapa orang yang harus direkrut? Nah, itu kan harus diperhatikan juga terkait dengan
budaya dan keuangan. Lalu yang terakhir ini juga lalu selanjutnya juga terkait dengan supply air bersih. Ini air bersihnya bagaimana? Ini aksesnya air yang aman selalu terjamin nggak? Misalnya air yang aman ini dia sumbernya tertutup atau sumber airnya ini tertutup, tidak ada cemaran dari tanah kalau menggunakan air tanah. Lalu kualitas airnya ini terjamin, jadi ada tes bakteriologinya. Terkait dengan indikator kesehatan lingkungan juga, ini tadi mendukung tadi air, itu juga harus ada sanitasi, bagaimana hygiene sanitasi lingkungan, ada tidaknya jamban sehat di rumah tangga tersebut atau di wilayah tersebut. Lalu bagaimana pembuangan limbahnya supaya tidak mencemari sumber air yang ada di dekat rumah tangga. Selanjutnya adalah pengaruh sosiokultural ya, pengaruh sosiobudaya ini bagaimana literasi kesehatan atau pengetahuan kesehatan, tingkat pengetahuan kesehatan, bagaimana literasi. Ini orang bisa mencari informasi atau tidak, bisa memanfaatkan atau tidak. Lalu bagaimana praktek-praktek tradisional yang ada ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Tenaga kesehatan mungkin tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolasi atau terpencil ya. Sehingga apa? Yang paling terdekat adalah ya praktek-praktek tradisional tersebut. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya supaya tidak terabaikan orang-orang yang menjalankan praktek tradisional tersebut, setidaknya itu dilatih terkait dengan keamanan hygiene sanitasi saat praktek. Untuk kali ini materinya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya juga ada pertanyaan ini sudah mulai. Oke, ya sampai di sini. Nanti untuk PJ jangan lupa menghubungi Prof. Anis ya untuk kelas minggu depan. Baik, Ibu. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.